Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan berkelanjutan. Presentasi ini membahas pentingnya lingkungan berkelanjutan dalam kerangka Sustainable Development Goals atau yang disebut juga dengan SDGs, serta peran mahasiswa dalam mendukung pencapaiannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isratul Fadilah dengan NIM 25032017. Saya berasal dari program studi Biologi NK, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini dipaparkan bahwa pembangunan modern membawa kemajuan di berbagai bidang, namun juga menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam, industrialisasi, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan lingkungan, antara lain perubahan iklim, degradasi ekosistem, serta pencemaran yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana diwujudkan dalam Sustainable Development Goals sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Dalam konteks Indonesia, permasalahan lingkungan masih menjadi tantangan serius sehingga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai agen perubahan dalam mendukung terwujudnya lingkungan berkelanjutan dan pencapaian tujuan SDGs. Konsep pembangunan berkelanjutan ada 3, yaitu yang pertama, keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, tidak merugikan generasi mendatang. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai fondasi pembangunan. Jadi, pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Adapun urgensi lingkungan berkelanjutan. Yang pertama, aktivitas manusia melampaui daya dukung bumi. Yang kedua, risiko kerusakan jangka panjang. Dan yang ketiga, ancaman bagi pembangunan masa depan. Jadi, jika pembangunan tidak memperhatikan lingkungan, maka kerugian jangka panjang akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek. Kondisi lingkungan di Indonesia. Yang pertama, deforestasi dan kebakaran hutan. Yang kedua, pencemaran air dan laut. Dan yang ketiga, kerusakan ekosistem pesisir. Di Indonesia, permasalahan lingkungan masih sangat kompleks dan berdampak langsung pada ketahanan pangan, air bersih, dan ekonomi masyarakat. Adapun dampak terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, gangguan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan penyakit berbasis lingkungan. Dan yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang rusak tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Peran strategis mahasiswa yaitu yang pertama, agen perubahan atau disebut juga dengan agent of change. Yang kedua, memiliki kesadaran dan pengetahuan ilmiah. Dan yang ketiga, berperan aktif di masyarakat. Jadi, mahasiswa memiliki posisi strategis karena dibekali pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis untuk mendorong perubahan. Adapun tantangan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, konflik ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun konsep keberlanjutan sudah dikenal luas, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah lingkungan berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau disebut juga dengan SDGs, karena kualitas lingkungan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan manusia, stabilitas ekosistem, dan keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari perubahan iklim, degradasi ekosistem, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjaga kelestarian lingkungan harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis untuk mendorong kesadaran, menghasilkan kajian ilmiah, serta melakukan aksi nyata yang berkontribusi pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sekian video presentasi kita, see you next time.